Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pair USD Kanada, saya tengok akhir bulan ini dia um, close dia tak melepasi yang namanya kawasan re-entry sell. Jadi jangkaan saya ni untuk nextnya pair USD Kanada ni nampak di sini bahwasanya ini adalah candlestick yang dinamakan adalah momentum sell, di mana momentum sell dia akan bagi re-entry sell di kawasan mahing. Okey, itu dulu analisa kita untuk time frame monthly ya. Diganggu sedikit ni. Okey, jadi di time frame monthly adalah kawasan re-entry di sini. Okey. Kita akan tengok kepada weekly. Okey, di kawasan weekly ya, kita tengok dia adalah dalam keadaan BB flat, BB mendatar dan dia masih di bawah EMA 50. Okey, dan dia reject EMA 50. Namun di sini untuk weekly yang lalu, minggu lepas, di sini pun dia sudah sampai kawasan re-entry buy. Ya, dia sudah sampai kawasan re-entry buy. Okey, jadi boleh dikata ini adalah re-entry buy selepas CS arah kukuh buy di weekly. Ya, namun bila mana kita merujuk re-entry sell pada monthly, maka akan berlakunya retest ataupun akan berlakunya re-entry. Jadi kemungkinan kalau kita mau memfollow yang namanya kawasan re-entry sell monthly, pastikan biasanya dia akan melakukan sebuah reverse dan retest dan akan berlakunya sebuah MHV buy di sini jika re-entry sell di monthly itu valid. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah yang akan memvalidkan re-entry buy weekly selepas CS arah kukuh buy ataupun perjalanan retest membuat MHV buy ataupun akan terus melaju menjadi momentum buy di weekly. Kita tak tahu ke depannya macam mana, tapi dalam bentuk BB masih kategori BB flat di weekly. Okey, selanjutnya kita tengok kepada daily. Ya, di daily tengok di sini sudah adanya extreme sell. Berikut di sini pun sudah ada extreme sell. Dan di sini pun ada CS arah kukuh sell. Ya. Jadi untuk memvalidkan kawasan re-entry buy pada weekly, ini kita masih menunggu yang namanya reaksi ataupun MHV di kawasan daily. Jadi kalau kita mau buy ucat, pastikan daily ini adalah MHV, di mana reverse dan retestnya dia ni tak lagi mampu candle keluar dari low. Bila mana sudah ada candle reverse dan retest dan kategorinya sudah ada MHV, maka barulah kita ke H4. Nah, di H4 ni barulah nanti kita tengok yang namanya CS arah kukuh buy. Dan di H4 ni
kategorinya belum ada full structure ya. Jadi di H4 belum ada full structure, kemungkinan di H4 ini akan membentuk full structure di sini. CS arah sudah ada namun belum ada CS arah kuku. Kemungkinan ucat ini akan berlaku MHV di kawasan sini, di kawasan re-entry buy pada weekly. Lepas itu jika valid re-entry weekly maka akan terjadinya full structure dan CS arah kuku. CS arah kuku buy di H4. Jika sudah terjadinya CS arah kuku buy di H4, nextnya adalah kita akan menunggu re-entry buy selepas CS arah kuku buy di H4 dengan menunggu extreme buy di H1. Mungkin itu aja perkongsian saya atau analisis saya mengenai USD Kanada. Jadi saya lebih kepada swing trade. Jadi saya berpanduan kepada weekly. Jika saya nak buy, maka saya akan menunggu buy USD Kanada tuh di kawasan sini. Ya, ini untuk saya buy kawasan sini menunggu terjadinya MHV di daily. Ya. Terjadinya MHV di daily. Namun jika saya mau sell USD Kanada, saya menunggu kepastian MHV buy di weekly ini. Ya, jadi saya menunggu MHV buy di weekly, and then selepas adanya MHV buy di weekly, saya akan pergi kembali ke daily. Di daily ataupun di H4 untuk confirm lebih awalnya menunggu CS arah kuku sell. Bila mana berlakunya MHV buy di weekly. Itu aja analisis saya mengenai pair USD Kanada. Semoga bermanfaat untuk para subscriber saya dan dukung terus channel saya, like, subscribe, and share channel saya agar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.